88.4 Palu Female Station. Oke, apa kabar semuanya? Saya bersama dengan salah satu band yang mungkin kalau orang-orang mendengarkan Baku Cakar, siapa tuh gitu kan? Tapi kalau misalnya dibilang ini adalah band pengiringnya Glenn Fredly, orang pasti oke gitu kan. Nah, ini sudah hadir di sini ada personil dari Baku Cakar yang hadir yang di absen dulu satu persatu. Oke. Regu A dari SD mana nih? SD 01 Cipinang 01. Itu SD ya, Cipinang ya? Itu Ada SD. departemen gitar. Oke. Genrenya rock, blues, pop, jazz sedikit-sedikit sama metal, melankolis total. Andre Dinut, gitaris The Baku Cakar. Oke, itu SD Cipinang itu bukan lapas? Enggak, belakangnya. Ada belakangnya. Oh, belakang. Oke, dari Regu B, silakan. Regu B dari Bonar. Kok dari Bonar? Regu B dengan Bonar di sini dari SDN 07 Petang Tangsel. Woi, oke. Abang Bonar megang apa? Saya megang istri aja supaya nggak lari. Saya main bass, Bang. Oh, main bass. Oke, bagian favorit yang dipegang istri apa, Bang Bonar? Yang bisa dibetot. Jadi nggak jauh-jauh sama bass tadi dia. Jadi kalau dipegang dong gitu ya, Bang? Yoi, betul. Gua bingung kalau istri apa yang dibetot ya. Susah juga tuh kayaknya tuh. Aduh. Kick, ada kick, tenang. Oke, dan berikutnya SD mana lagi nih? Ya. Nah, ini katanya istri, karena kan gue kan dulu sekolah di Belanda tuh, beda. Jadi tapi kalau di Tanjung Priok, apa sih? STM Tanjung Priok. Niki Warna Putih sebagai saksofonis. Oke, saksofonis. Nah, ini yang murid yang berikutnya ini Rayendra Sunito dari SD mana nih? Saya dari Madrasah Pondok Cabe, Cirende. Oke. Kebetulan main drum di situ. Main drum ya, Madrasah Pondok Cabe. Oke, Abang Rifka. Kalau ini semua pada SD masih STM, saya dari Universitas Ciputat Timur ya. Asik. Halo, saya Rifka Rahman. Biasanya udah 12 tahun main sequencer di Baku Cakar, tapi karena album ini saya harus maju ke depan untuk bernyanyi. Pertanyaan saya yang pertama buat Baku Cakar, seberapa rock and roll-nya kalian? Kita manis-manis di sini ya. Manis-manis di sini. Seberapa rock and roll-nya nggak ikut nih yang paling rock and roll 2 orang nih. yang rocker ini udah pensiun, jadi ya nggak tahu ya, udah lupa. Gimana? Itu benar, yang paling rock Bapak Hari Anggoman pastinya. Oh iya. Cuma dia nggak hadir di sini sekarang. Oke. Terus yang lainnya semuanya ini manis-manis semua, alim-alim semua. Manis semua. Gue metal, Bang, melankolis total. Manja pokoknya kita semua ini manja. Tapi bisa dijelasin nggak teman-teman sebenarnya, karena Baku Cakar itu meaningnya banyak. Boleh tahu nggak sebenarnya satu meaning aja, gue pengen tahu dari istilah Baku Cakar. Harus dijawab satu persatu ya, Bung Niki. Ya, kalau gue beta sih tahu cakar ya, Baku Cakar ya. Saling cakar ya. Baku Cakar kan saling cakar ya. So biasanya terjadi di panggung. Istilah cakar tuh kayak lagi main musik ya, lu hajar aja, ayo Nik, hajar Nik. Niki main apa, disambut sama Bonar apa, gua apa, Rifka apa. Jadi sebenarnya secara musikal saling mendukung, saling ngasih ide musikal di situ, jadinya kesannya kayak cakar-cakaran gitu. Mirip sih, ini cara kita berinteraksi ya. Tapi mungkin kalau gue boleh artikan adalah kemarin Bung Kena sempat mention bahwa kita ini benar-benar bukan baku tim cakar gitu ya. Karena kalau waktu dulu pas lagi main bareng almarhum Glenn, benar-benar kita tuh harus siap, sedia dalam segala hal apapun pokoknya. Dia calling apa di panggung, lagu bisa berubah detik itu juga, lagu bisa berubah saat itu juga, dia lihat crowd kayak gimana. Yang paling penting
Ryan sama Rifka dulu tuh. Kalau dia udah kedip, berarti kita udah siap cakar. Kadang-kadang dia mulai duluan cakar, Ryan mulai duk, kita nggak tahu tuh lagu apa. Oke. Jadi itu berinteraksi itulah justru. Semua karena cinta. Kita cakar, tapi semua karena cinta. Teman-teman tahu, kita cinta akan musik, kita cinta akan kalian, dan kita cinta akan Tuhan dan semua negara kita yang kita tinggal di sini. Widih. Rifka. Ya dari. Tahu aja. Bentar. Dia lagi semua tenang. Kok ada ini jadi kayaknya filosofi gitu ya? Wah, masa dia nyalek nih. Hati-hati nih ya. Bentar lagi dia nyalek di Bangkalan dia. Bisa jadi. Jadi pokoknya cakar-cakar itu pokoknya ini gue nggak tahu di tempat lain, tapi ini salah satu tempat di mana band tapi sequencernya bisa masuk belakangan. Jadi kalau di tempat-tempat lain tuh sequencer harus masuk duluan sebelum yang lain-lain bunyi. Ini karena udah saling cakarnya, bisa sequencernya yang belakangan karena melihat keadaan, tahu-tahu Glenn yang kita lagu nih tiba-tiba mendadak gitu kan, kita panik juga kan, tapi cakar. Pokoknya kalau cakar tuh nggak diberhentiin sampai besok juga musik nggak bakal stop. Oke, ini pertanyaan dari gue nih. Sekarang, kalau seandainya COVID itu manusia gitu kan, seandainya COVID itu manusia, kalian semuanya pengen menyampaikan apa ke COVID? Oke, dari Bung Niki dulu. Seandainya COVID manusia, mau bilang apa? Ya, aku bilang COVID, Ale tetap sehat-sehat ya. Tapi jangan lama-lama di sini dong. Pusing kita. Kalau Ania itu manusia ya. Kan kita kan mesti baik sama semua manusia lah, nggak boleh jahat-jahat. Jadi ngomong yang baik-baik. Dia pulang bye-bye. Ya. Pasti belakang rumah dapat pukul udah berangkat. Wait, kalau manusia mungkin kelihatannya nyebelin, cuma kayaknya dia nggak akan pergi kemana-mana. Cuma kita harus saling mengenal dan jadi sahabat hidup bersama, tapi tidak saling mencelakakan. Ya, kalau gua sih mirip akan sama Ryan. Jadi diajak asik aja, nongkrong bareng gitu kira-kira ya. Bro, apa kabar bro? Gitu kan. Cuma Sehat, jangan galak-galak dong. Asik aja kita, bro. Sehat kan bro? Ya, sama aku juga mau sehat bro. Gitu. Sip. Pakai KB, alat kontrasepsi ya. Bentar lagi udah 7 kayak baku cakar. Udah ada anak lo alfa, beta, ya kan, gamma, delta. Udah cukup lah, ya kan. Udah hampir 7 nih, ngurus 7 orang aja udah susah. Apalagi lu ntar beranak terus kan. Makanya pandemi gini pakai alat kontrasepsi ya. Kafit ya. Oke. Kalau gue tanya aja, Fit lu tahlilan 40 hariannya kapan sih gitu kan, biar kita tahu kan dia matinya kapan gitu kan. Habis nih kagak mati-mati hidup lu ya kita tanya aja deh, kalau 40 harinya kita tahu berarti kita tahu matinya dia kapan gitu kira-kira. Iya. Bung Jess, gimana Bung Jess? Kalau saya sih ya udah hidup bersahabat tapi dengan catatan jangan ganggu satu sama lain deh. Kita yang memprotek diri kita supaya aman aja udah gitu. Karena itu kan sama mirip kayak flu ya. Jadi ya, artinya kalau dia manusia berarti dia ada di sekitar kita. Udah gitu aja sih. Oke, dan kali ini kita kedatangan juga salah satu teman saya, Meti Piris, yang kebetulan lagi di Ambon sekarang. Meti. Hai Nyong semuanya, Niki apa kabar Nik? Halo Usi Meti, apa kabar? Ada JC juga ya? Halo Bung Baku Cakar, salam kenal yang belum kenal. Hai Usi. Iya. Lucy Meti. Iya Usi, panggilannya Usi Tonyo. Oh iya. Usi yang bisa pulang. Usi Tasangku di Ambon. Itu sudah Nyong, itu sudah. Ya, mau tanya ada yang Baku Cakar. Ini Baku Cakar, Nyong ini kan hebat luar biasa gitu. Adakah nanti mau mencari satu penyanyi pengganti Glenn atau bagaimana nih? Pertanyaan yang sulit ya. Soalnya kayaknya kalau sama Glenn itu kan udah ngeblend banget ya. Itu kita kalau melihat mereka perform bersama Glenn Fredly itu udah satu kesatuan, dan kita yang nonton itu kita bisa dengan tidak sadar gitu kita udah menggoyang-goyangkan, apalagi kalau Bung Niki punya saxophone, aduh mantap. Apakah ada rencana gitu nanti ke depannya
mencari sosok pengganti Glenn Fredly? Oke, sebelum dijawab nih, aku tambahin dari pertanyaannya Meti. Ini sesuatu yang juga mengganggu aku saat almarhum nggak ada ya. Dalam konteks karena sepakatlah dengan apa kata Meti, bahwa blending antara almarhum dengan Baku Cakar itu nggak bisa dipisahkan lah ya. Betul. Jadi itu satu kesatuan yang satu performance yang completely lah gitu ya, perfect buat aku pribadi ya. Nah, ketika almarhum tidak ada, aku sempat berpikir ini gimana ini teman-teman Baku Cakar? Rohnya hilang nih, menurut gue ya, rohnya hilang gitu kan. Apakah tetap akan eksis atau akhirnya ngamen sendiri-sendiri? Tapi belakangan gue ngelihat ternyata enggak nih, teman-teman udah mulai mikir sesuatu gitu. Nah, oke, lanjut aja tadi menjawab pertanyaan Meti. Kira-kira seperti, karena itu jadi pemikiran aku juga sih sebetulnya. Silakan. Ya, gue mulai dulu kali ya. Nanti dilanjutin sama yang lain. Kalau tadi pertanyaannya akankah nyari pengganti gitu ya? Banyak juga komen orang, ini nanti yang gantiin Glenn siapa nih? Ini coba si ini aja. Ada yang ngasih nama si ini, katanya suara bagus, katanya suara mirip Glenn gitu. Cuma buat kita, Glenn itu kan bukan cuma sekedar penyanyi ya. Maksudnya kalau kita gantikan posisi Glenn dengan penyanyi yang bagus, banyak. Penyanyi sekarang yang muda-muda pun yang bagus banyak banget. Cuma buat kita kan Glenn itu adalah sosok. Seorang sosok itu kita nggak bisa gantiin gitu. Jadi memang bukannya kita tidak mau berkolaborasi dengan penyanyi lain, itu pasti kita akan berkolaborasi dengan penyanyi lain. Cuma tempatnya Glenn itu menurut kita tidak tergantikan, tempat Glenn Fredly yang kita udah jalanin sekarang gitu. Makanya untuk karya awal ini kita mau nunjukin juga bahwa Baku Cakar bertujuh, ya Baku Cakar bertujuh. Rifka yang nyanyi di situ gitu. Tapi kita tidak, kalau kita ambil orang lain menggantikan posisi penyanyi, langsung orang pikirnya sosok Glenn digantikan sama seorang ini, dan itu yang kita sebenarnya kita nggak mau gitu. Berarti Rifka yang nyanyi gitu? Iya, seperti di single yang sudah keluar, Rifka yang nyanyi. Kalau dalam konteks Baku Cakar ya, benar ya? Iya. Artinya Rifka sebagai penyanyi dalam konteks Baku Cakar grup Baku Cakar lah ya, dari grup Baku Cakar ya. Oke. Oke, Om Rifka nggak terbebani dengan hal itu? Menurut Ngana. tapi ya gitu, karena maksudnya seperti yang Ryan bilang gitu. Memang kita konteksnya bukan menggantikan dalam arti mengganti ini diganti itu, hilang gitu diganti, enggak. Karena memang Glenn buat kita udah seperti kakak kan. Gue bayang aja kalau misalkan punya kakak meninggal bisa diganti apa enggak? Ya udah pasti nggak bisa gitu. Memang kehadirannya dia, sosoknya dia di hidup kita tuh memang sesuatu yang tidak akan bisa tergantikan gitu. Tapi untuk saat ini kita akan berjalan dengan apa yang kita ada, apa yang kita punya grup ini bertuju, ya kita coba jalan. Dan kalau saya harus nyanyi di situ, saya akan nyanyi gitu. Kira-kira begitu. Oke, apakah pernah nggak ada netizen gitu atau fans yang membanding-bandingkan gitu ketika udah denger lagunya gitu, terus aduh kok mungkin membandingkannya macam-macam ya, ada yang bilang bagus, mungkin ada, tapi ada ya namanya juga netizen gitu, Bung. Gimana Bung Rifka? Sampai sekarang alhamdulillah sih buat aku tidak ada yang negatif. Justru lebih banyak yang positif, dan kebetulan memang mungkin mereka pun mengerti bahwa memang tujuan kita bukan untuk menggantikan Glenn. Aku nyanyi di sini ini tidak menggantikan Glenn gitu. Aku adalah mengisi role yang harus aku isi. Jadi kalau di rumah harus ada yang nyuci, harus ada yang cuci piring, harus ada yang apa, aku kerjain gitu. Kebetulan pekerjaannya harus bernyanyi di situ karena harus ada suara manusia gitu, aku akan nyanyi gitu kira-kira. Iya. Dan aku nggak terlalu pikirin sih, maksudnya kalau aku memikirkan mengenai perbandingan netizen mau apa, nggak bakal kemana-mana ya gitu. Iya, oke. Kita lakukan. Tadi si Meti belum join tuh kayaknya, Ki. Kan tadi ditanyain kan tentang tadi udah ya. Sorry. Bukan pertanyaan ini, tentang kepada nama Baku Cakar itu sendiri. Ini yang diartikan kenapa disebut Cakar. Rifka itu melihat situasi yang kosong, dan memang ya dia memang penyanyi sebenarnya. Sebenarnya dia penyanyi gitu. Ryan tahu dari awal di bawah penyanyi gitu. Jadi ya dia siap sedia
Oke, Gitu. Kita saya siap tahu sedia juga, gitu. saya tahu juga suaranya keren banget gitu. Cuman dalam Nah. artian di sini kan Ternyata akhirnya Bung Rifka yang harus nyanyi gitu kan. Akhirnya Bung Rifka yang harus nyanyi gitu. Tadi kan Bung Rifka bilang menurut Ngana gitu ya. Berarti kan beban banget gitu. Tapi kita sih semua tahu dia luar biasa kalau nyanyi gitu. Cuman yang saya tanyakan ada nggak sih namanya juga netizen gitu yang suara-suara sumbang. Tapi ternyata rupanya teman-teman ini ya kasih Sampai apresiasi yang sekarang luar biasa. hampir semua positif. Paling kalau ya bercanda 1-2 netizen tetap netizen lah gitu. Dan Ya, namanya juga baku cakar. Jadi cakar yang mana aja itu Yes. kita. Oke. Nah, sekarang pertanyaan dari saya. Oke, pertanyaan dari saya harus dijawab di masing-masing personil baku cakar. Siapa selebriti cewek yang kalian rela untuk dicakarin? Kalau Andre sih gampang, dia tinggal minta dicakar Wanda Omar. Udah. Oh iya, Iya Di samping dong. gue nih. Iya dong. Itu gampang sekali. Kalau yang lain kan nggak tahu deh. Coba kalau itu udah dijawab Rifka kan, coba Niki Manu Putih. Yang lain dulu deh, gue agak bingung. Banyaknya. Beta agak sedikit bingung. Kalau kita ngomongin selebriti luar lah, selebriti luar gitu. Yang rela dicakar sama siapa? Misalnya Gal Gadot gitu. Ini Gue Karen Carpenter. cakarnya seperti apa nih? Kasihan dicakar. Cakar-cakar lucu, cakar-cakar. Gue Karen Carpenter. Widih. Berat. Karen Carpenter. Alasannya? Say goodbye to love. Yeah. Oke. Niki nggak ada yang tahu lagunya ya? Oke, udah deh. Dah. Itu bukannya itu yang Why Do Bird itu ya? Iya. Iya, betul. Iya kan? Oke, iya. Iya, Bung Niki. Silakan yang lain dulu. Siapa Gini. yang rela? Gue jawabin buat Ryan Oke. jawabin buat gue. Gimana Yen? Deal nggak kita Yen? Deal nggak kita Yen? Ya. Bayangan gue, tebakan gue, Ryan mau dicakar sama Beyonce, bener nggak ya? Oh, bukan. Sorry. Gue tahu. Dicakar sama Rihanna, bener gak? Bukan. Juga. Salah Mary J. mulu. Blige lah, Mary J. Blige. Jangan. Mary J. Blige. Gue udah pasti Norah Jones main jawabannya. Oh iya. Udah Norah pasti Jones. kalau itu. Itu dulu apa background komputer gue Norah Jones zaman dulu ya. Alasannya kenapa Om Ryan? Ya gimana ya? Mau harus kasih tahu ya. Kayaknya ya mau dicakar dalam bentuk apapun bisa gitu. Maksudnya mau main sama baku cakar bisa. Keren, musiknya seleranya keren, dilihat lucu gitu dan ya. Jadi cakar apapun yang artinya di dalam kepala Bung Tony ini bisa disamain aja. Gue dulu deh, biar yang lain ntar udah tinggal sisaannya. Kalau gue terus terang, gue pengen dicakar tuh sama selebriti tuh sama atlet. Siapa? Atlet. Coba. Kalau kalian kan dengan musisi gitu kan. Kalau gue tuh dicakar sama atlet tuh kayaknya cakarannya beda ya. Tuh pasti. Usain Bolt nih pasti nih. Atlet apa? Atlet apa? Steffi Atlet Graf ya. apa ya? Kalau atlet Steffi Graf boleh sih kalau dia mau cakar gue ya. Tahu sih cuman. Martina Navratilova aja. Martina. Masalahnya udah di Tua line umur. banget. Lama ya, lama. Berarti udah menandakan usia. Martina Nih yang nonton Navratilova ya Allah. siapa sih yang mereka sebut ya gitu. Ketahuan banget om-omnya. Lanjut yang lain. Oke, Apa aja jadinya? ini udah gampang. Kan ada itu belakang beta. Udah, saya sama sini Carolina aja. Udah, mau apa? Mau apa ini? Jangan sampai dapat cakar ya. Mau apa? Dia jawab dia dapat cakar. Bung, salah jawab. Beta tidur di mobil. Mau apa? Pantesan dari tadi Niki bilang nanti beta nanti Makanya, saja. kita pikir benar karena ini jawaban salah jadi panjang. Ini jawaban salah
Harus pulang Belanda. Jawaban Usi, salah pulang Belanda. Usi, coba semua mertua ada di dalam ruangan. Dorang jawab apa? Pada bingung semua. Hey, gitu. Next, Bonar. Hey. Megan Fox. Wih, Megan Fox. Ngeri seleranya ya. Itu kayaknya itu mau cakar, mau rock and roll, mau reggae, dia mau Mandarin kah, itu dia bisa. Gue kirain Teresa Teng, nggak ya? Goodbye my love. Teresa Teng, Mayumi Itsu aja sekalian. Baru Female Station.